Halo, perkenalkan nama saya Fernando Santuri dari Prodi Teknik Perkapalan dengan NIM 220103034. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi mata kuliah korosi dan akan membahas sedikit tentang topik pengenalan korosi atau Introduction of Corrosion. Dan di sini dosen pengampunya ialah Pak Denny Nusirwan. Nah, kita akan lanjut pada pengenalan korosi. Nah, yang pertama-tama ada pengertian atau definisi korosi. Nah, definisi korosi. Eh, yang kita tahu tentang korosi, kita yang kita tahu tentang korosi itu pada bahasa sehari-hari itu ialah perkaratan. Tanpa kita sadari, korosi ini eh, sering kita anggap remeh, tetapi memiliki dampak yang bisa dikatakan serius pada kehidupan kita sehari-hari atau material yang kita jumpai sehari-hari, yaitu seperti besi ataupun logam-logam lainnya. Nah, korosi ini sendiri ialah proses degradasi atau perusakan logam akibat reaksi kimia atau lebih tepatnya itu elektrokimia, yaitu elektrolit dengan lingkungan sekitarnya, terutama dengan oksigen, O2 dan air H2O. Nah, korosi itu sendiri terjadi oleh beberapa faktor. Bisa dari faktor suhu yang mana kita tahu udara yang tinggi atau udara yang mengandung uap air yang tinggi itu mempercepat terjadinya reaksi oksidasi yang memicu korosi. Nah, yang kedua itu ada kelembapan, yang mana kita tahu korosi lebih cepat terjadi di lingkungan yang lembab. Nah, uh, terus itu kecepatan fluida. Maksudnya kecepatan fluida ini korosi lebih cepat terjadi di lingkungan atau di area dengan fluida yang bergerak lebih cepat gitu. Terus kandungan oksigen. Nah, oksigen ini sendiri O2 ini membantu uh, cepatnya atau terjadinya proses uh, korosi itu sendiri. Nah, contoh yang bisa kita lihat pada umumnya itu seperti baja dengan air laut, yang mana baja terkena korosi oleh air laut itu karena kandungan di air laut itu yang memiliki seelmin. Seelmin itu sendiri itu klorofil, yang mana itu garam. Garam dapat mempercepat rusak korosi. Seperti itu. Nah, kita akan masuk di jenis-jenis korosi. Dengan tanda kutip yang saya buat di sini berdasarkan lingkungan atau objeknya. Oke, apa aja sih jenis-jenis korosi? Yang pertama itu ada ship corrosion. Yang mana pada namanya memiliki arti berarti korosi pada kapal nih. Begini view of ship corrosion, bisa kita lihat dua gambar ini. Kita lihat dua gambar ini. Nah, material pada kapal atau kita bisa lihat di lambung kapal ini terjadi perubahan warna. Yang mana mungkin sebelumnya baja itu baru, warnanya tidak akan kecoklatan seperti ini. Namun lama kelamaan akan termakan usia atau termakan waktu sehingga mengalami suatu proses perusakan. Nah, logam baja di sini itu logam ferro, dia uh, termakan oleh proses perusakan logam itu sendiri. Kenapa terjadi seperti itu? Yang seperti kita bahas tadi sebelumnya, yaitu baja terkena oleh air laut yang mengandung seelmin dan dibantu oleh oksigen atau O2 sehingga proses korosi ini terpenuhi nih syarat-syaratnya. Adanya air laut atau garam itu dan udara. Jadi dia cepat terjadinya korosi. Bisa kita lihat warna kapal ini kecoklatan, itulah tandanya ya telah terjadi korosi dan adanya sedikit retak-retak nih. Kita bisa lihat di gambar yang sebelah kanan adanya retak-retak, adanya perubahan warna, itu yang dinamakan korosi. Nah, itu. Next itu ada
Nah, aircraft corrosion sesuai namanya yang berarti korosi pada pesawat terbang atau kapal terbang. View of aircraft corrosion. Nah, jika membahas korosi, tidak semua korosi itu terjadi di laut atau karena garam di laut. Nah, korosi itu dapat terjadi di udara juga. Jadi yang mana kita tahu di sini pesawat ini terbuat dari aluminium. Nah, aluminium yang kita tahu itu uh, dilapisi oleh suatu unsur oxide. Nah, uh, uniknya ini terjadinya korosi ini tidak terjadi karena air laut atau air garam, melainkan karena udara. Nah, tingkat udara yang tinggi itu memicunya juga cepatnya terjadi korosi. Jadi korosinya pun berbeda dari kapal yang tadi. Dia tidak perubahan warna seperti kecoklatan, cuman dia akan terjadi pengikisan nih. Nah, lama-lama dia akan terkikis, logam itu terkikis yang awalnya logam itu dilapisi oleh unsur oxide, lama-lama unsur itu akan terkikis. Nah, jadi dia akan tersisa aluminiumnya. Oke, seperti itu. Kita lihat ya bisa contoh dua gambar ini. Nah, yang ketiga itu jenis korosi marine corrosion. Nah, seperti ini tampaknya. Apa sih marine corrosion itu? Yaitu korosi yang terjadi pada bangunan di atas laut atau offshore biasanya. Nah, bisa kita lihat dua warna yang mencolok pada gambar ini, ada warna kecoklatan dan orange. Nah, itu yang menandakan telah terjadinya korosi. Perubahan warna yang sangat pekat ini uh, serta pelapukan pada material-material di atas laut, itulah yang disebut marine corrosion. Marine corrosion ini sendiri sama kasusnya seperti ship corrosion, yaitu terjadi karena adanya logam berinteraksi dengan uh, air laut yang mengandung CL- dan dibantu oleh oksigen sehingga terjadinya korosi. Oke. Nah, ketika membahas tentang korosi, tidak akan jauh-jauh dari logam atau material dasar itu sendiri, logam. Nah, kita akan membahas tentang logam nih. Oke, jika membahas tentang logam, logam pasti akan dibagi menjadi dua, yaitu logam ferro dan logam non-ferro. Nah, yang kita tahu, nah apa sih tentang kedua logam ini? Yang pertama, logam ferro. Sesuai namanya ferro, berarti Fe, yaitu besi. Nah, logam ferro adalah logam yang memiliki kandungan besi Fe dalam jumlah besar dan biasa bersifat magnetis serta mudah berkarat. Nah, uh, logam ferro ini sendiri atau logam yang memiliki kandungan besi ini uh, memiliki sifat magnetis, yaitu tarik menarik dengan magnet. Jadi jika kita punya magnet nih, kita juga punya suatu besi. Jika kita dekatkan antara dua benda tersebut, mungkin itu akan terasa daya tarik menariknya yang sangat kuat. Itu ialah sifat dari Fe atau besi itu sendiri. Serta semua logam yang memiliki kandungan Fe atau besi itu sangat mudah berkarat. Oke, terus ada logam non ferro. Sesuai namanya non ferro berarti tidak besi atau bukan besi. Logam non ferro adalah logam yang tidak mengandung besi dalam jumlah signifikan, lebih ringan, lebih tahan korosi, dan tidak bersifat magnetis. Serta logam non ferro biasanya lebih mahal daripada logam ferro. Nah, uh, yang saya tadi katakan logam ferro yang memiliki kandungan besi itu memiliki sifat magnetis. Nah, jika dia tidak non ferro, maka dia tidak ada kandungan Fe. Jadi bisa kita simpulkan dia tidak memiliki sifat magnetis atau tarik menarik dengan magnet seperti itu. Nah, biasanya lebih mahal. Mungkin dari segi harga kita tahu logam non ferro ini adalah salah satunya emas. Kita tahu emas itu uh, logam yang sangat mahal karena bisa dibentuk untuk perhiasan ataupun hal-hal tersier lainnya. Nah, seperti itu. Oke, jenis-jenis ferro. Di sini saya masukkan dua contohnya yaitu besi dan baja. Ini mungkin bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Uh, kita bisa lihat mungkin baja di sini kalau dalam industri kapal bisa dibuat untuk checker plate yaitu
alasnya suatu permukaan di kapal, checker plate. Nah, besi dan baja. Eh, segala sesuatu yang logam logam yang di dalamnya ada kandungan besi itu biasanya lebih berat dari logam lainnya. Karena besi mempengaruhi suatu logam untuk sedikit lebih berat, begitu kandungan besi. Oke, next itu ada ya, jenis-jenis non ferro berarti yang tidak besi. Di sini saya masukkan emas di sebelah kiri, tembaga sebelah tengah, dan aluminium di sebelah kanan. Nah, ketiga eh, benda ini merupakan non ferro karena tidak ada kandungan besi. Nah, tadi saya sedikit membahas aluminium yang di pesawat itu kenapa sih bisa terjadi korosi, sedangkan emas yang kita tahu non ferro juga nih dengan aluminium tidak terjadi korosi gitu, atau bahkan jarang kita lihat korosi emas gitu kan. Uh, Jawabannya simpel, mungkin karena perbedaan tingkat kemuliaannya atau unsur kemuliaannya. Unsur kemuliaan emas dengan aluminium maupun tembaga itu sangat berbeda. Nah, tingkat kemuliaan emas itu yang sangat tinggi membuatnya mungkin tidak korosi atau jarang kita lihat perkaratan pada emas seperti itu. Jadi mungkin dulu raja-raja zaman dahulu menggunakan emas sebagai cawan, sebagai piring, dan hal-hal lainnya itu yang dulu mungkin kita kira karena kekayaannya mungkin sudah tersadarkan ya, mungkin untuk kesehatan karena menggunakan barang-barang yang tidak berkarat itu bisa memperpanjang umur kita dan sedikit menjauhi penyakit seperti itu. Jadi perbedaan antara emas dan aluminium ataupun logam lainnya itu bisa kita lihat di tingkat kemuliaannya. Oke, next. Nah, daur ulang atau recycle. Uh, Dua logam ini bisa di recycle atau daur ulang. Mau dia logam non ferro ataupun dia logam ferro, maupun dia besi, baja, baja cor, baja steel, emas, tembaga, aluminium, timah, titanium, itu semua bisa didaur ulang atau bisa kita pergunakan kembali dengan suatu proses recycle gitu, pendaur ulangan gitu. Oke, next. Nah, di sini ada perbedaan atau kolom perbedaan antara ferrometal dan non ferrometal. Yang kita tahu, material ferro itu memiliki sifat magnetik atau magnetis, yaitu sifat tarik menarik dengan magnet. Nah, sedangkan non ferro itu tidak mengandung besi sehingga dia tidak memiliki namanya itu sifat magnetik atau daya tarik menarik dengan magnet. Nah, seperti itu. Nah, oh, ferrometal itu cenderung lebih murah daripada non ferro. Itu bisa kita lihat, kita bandingkan contohnya emas dengan besi. Itu akan jauh lebih mahal yaitu emas itu sendiri. Nah, terus resisten untuk terjadinya korosi itu artinya berarti ketahanan nih terhadap korosi. Nah, ferro itu memiliki ketahanan yang di bawah dari non ferro. Jadi non ferro itu cenderung lebih tahan akan korosi. Oke, terus biasanya ferro atau yang logam yang mengandung besi itu sedikit lebih berat atau bisa kita bilang lebih berat dari yang non ferro yang tidak memiliki kandungan besi. Terus kedua dari logam ini sendiri bisa tadi yang kita bahas bisa di recycle atau bisa didaur ulang. Oke, mungkin itu aja perbandingannya yang bisa kita lihat dan kita simpulkan pada materi kali ini. Oke, sekian dari saya Fernando Centuri. Mungkin bila ada kesalahan baik dalam pengucapan ataupun penyampaian, saya mohon dimaafkan. Terima kasih.